fenomena COVID-19, dan juga program sosialisasi. Adapun poin penting yang akan dibahas pada video kali ini, yang pertama fenomena COVID-19 di dunia dan di Indonesia, yang kedua program sosialisasi yang akan dilaksanakan, yang ketiga target sasaran sosialisasi dan media yang digunakan, yang keempat waktu pelaksanaan, jangka waktu pelaksanaan, dan tujuan diadakan sosialisasi, dan yang terakhir kerjasama dengan instansi terkait apa saja, serta target capaian yang akan dituju. Fenomena COVID-19 di dunia dan di Indonesia. Masa-masa sulit harus dihadapi negara-negara di dunia akibat pandemi COVID-19. Setelah lebih dari setahun melanda, berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi pandemi virus corona. Upaya yang dilakukan mulai dari penerapan protokol kesehatan, vaksinasi, dan lockdown atau penguncian wilayah di berbagai negara. Berdasarkan data dari Worldometers, hingga Senin 24 Mei 2021 pagi, angka kasus COVID-19 di dunia mencapai 167.502.621 kasus. Dari jumlah di atas, 3.477.593 orang meninggal dunia dan 148.491.511 orang sembuh. Berikut 5 negara dengan jumlah kasus COVID-19 tertinggi di dunia. Negara dengan kasus terbanyak COVID-19, yang pertama ada pada Amerika Serikat, yang kedua India, yang ketiga Brazil, dan yang keempat Prancis. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia sendiri, kasus virus corona juga tercatat mengalami peningkatan. Indonesia ada di urutan ke-18 negara dengan jumlah kasus COVID-19 terbanyak di dunia. Dalam satu hari terakhir, terdapat penambahan jumlah kasus sebanyak 5.280 kasus. Sehingga, sampai dengan Senin pagi tanggal 24 Mei, tercatat total kasusnya sebanyak 1.775.220 kasus. Dari total kasus tersebut, 1.633.045 diantaranya dinyatakan sembuh. Sementara itu, angka kematian bertambah 123 kasus, menjadi 49.382 kematian. Vaksin COVID-19. Tahun 2021 menjadi babak baru dalam perang global melawan COVID-19. Upaya para peneliti dunia berbulan-bulan mengembangkan vaksin kini sudah mulai terlihat hasilnya dan menjadi tambahan amunisi pengendalian pandemi. Dengan total kasus COVID-19 global mencapai 93,3 juta dari kasus meninggal 2 juta per 15 Januari 2021, kehadiran vaksin bak cahaya di ujung lorong yang menumbuhkan optimisme. Sejumlah negara telah mengeluarkan izin penggunaan darurat beberapa vaksin COVID-19 yang selesai diuji klinis fase 3. Sebagian orang pun beranggapan bahwa vaksin bisa menyelesaikan pandemi dan memulihkan ekonomi. Adapun mutasi virus corona menjadi virus corona B117. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono mengatakan mutasi virus corona dari Inggris B117 sudah masuk ke Indonesia.
dan tim menjelaskan bahwa temuan 2 kasus mutasi B117 ditemukan dari hasil pemeriksaan terhadap 462 sampel menggunakan metode pengurutan genom atau whole genome sequence atau WGS yang telah dilakukan selama beberapa bulan terakhir. Penamaan B117 atau V20201201 adalah nama varian virus corona yang merebak di Inggris. Varian ini ditinjau ulang dan ditetapkan pada 18 Desember 2020. Mutasi virus corona B117 ini diketahui lebih menular hingga 70% dibandingkan dengan varian SARS yang ditemukan di Wuhan, Cina. Orang yang terinfeksi COVID-19 dengan mutasi B117 lebih merasakan gejala batuk, sakit tenggorokan, kelelahan, dan nyeri otot. Saat ini tidak ada bukti bahwa varian ini menyebabkan penyakit yang lebih parah atau meningkatkan risiko kematian. Ahli virologi dan pakar kesehatan masyarakat percaya bahwa vaksin yang dikembangkan perusahaan akan tetap efektif melawan varian baru virus corona. Dan negara-negara yang sudah melaporkan kasus dari varian baru virus corona ini seperti Singapura, India, Malaysia, hingga Korea Selatan. Program sosialisasi dan bagaimana tutorialnya. Program sosialisasi yang akan kami buat adalah kegiatan menyebarkan informasi terupdate seputar COVID-19, mulai dari penambahan dan pengurangan kasus yang sembuh ataupun yang meninggal, dan juga seputar vaksin, mulai dari syarat penerima vaksinasi, efek samping dari vaksin, dan fenomena lainnya. Program ini akan dilaksanakan melalui platform sosial media dengan nama akun @siagacovid19. Lalu bagaimana cara masyarakat mendapatkan informasi terupdate? Caranya masyarakat harus memiliki sosial media. Masyarakat harus memiliki aplikasinya terlebih dahulu, mau itu Instagram ataupun Twitter. Memiliki akun. Setelah aplikasi terinstal, masyarakat harus memiliki akun agar dapat login ke laman sosial media. Lalu follow akun kami, cari akun kami yaitu @siagacovid19, lalu follow agar tidak tertinggal informasi terupdate seputar COVID dan vaksinasi. Lalu ada media dan target sasaran. Bagi saya, media yang tepat untuk mensosialisasikan sebuah program kami adalah dengan media online, tepatnya sosial media seperti Instagram dan Twitter. Target sasaran dari kegiatan sosialisasi ini adalah semua masyarakat Indonesia yang aktif ataupun tidak aktif di sosial media. Alasan menggunakan sosial media karena masyarakat Indonesia saat ini adalah pengguna sosial media terbanyak. Jadi, penggunaan sosial media ini merupakan cara yang efektif dalam melaksanakan program sosialisasi. Lalu, jangka waktu pelaksanaan dan tujuan diadakan sosialisasi. Waktu pelaksanaan program sosialisasi ini akan dilakukan setiap hari, karena kita harus menyampaikan atau menyebarluaskan perkembangan COVID-19. Dan juga selalu siap jika ada berita terupdate dan segera mempublikasikannya. Sedangkan untuk jangka waktu program sosialisasinya akan terus berjalan selama COVID-19 ini masih ada. Tujuan diadakan program sosialisasi ini tentunya untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan sebuah informasi dan memberikan pemahaman terkait COVID-19 dan vaksinasi. Agar program sosialisasi ini dapat berjalan dengan baik, kami juga akan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Hal ini dilakukan supaya informasi yang kita dapat bukan sebuah berita hoax, namun berita yang jelas sumbernya. Dengan adanya kerjasama ini, target capaian yang ingin kami tuju adalah masyarakat dapat menerima dan paham dengan apa yang kita publikasikan, dan berharap dengan adanya sosialisasi melalui sosial media, masyarakat dapat lebih aware dan bekerja sama dalam memutuskan rantai penyebaran COVID-19.